Ibarat Allah yang kami muliakan, at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah akan kembali mengulangi dirinya. Orangnya berganti, tapi sejarahnya akan kembali terulang. Dulu ada kisah Fir'aun melawan Musa alaihissalam. Maka sejarah ini akan kembali terulang sampai hari kiamat. Ada Fir'aunnya dan ada simbol dakwahnya. Fir'aun memiliki segala-gala syarat dunia, tetapi terputus dari Allah dan bahkan menjadi lawan bagi agama Allah. Musa adalah simbol daripada risalah langit dan hubungannya dengan langit sangat kokoh. Pertembungan, pertarungan, perbenturan antara kebatilan yang didukung oleh syarat-syarat dunia dengan pembawa risalah ilahiyah yang berhubungan dengan kekuatan dan kekuasaan langit tetap berjalan sampai akhir zaman. Dan sepanjang sejarah tetap terbukti pembawa risalah lah yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun pengusung kebatilan, selengkap apapun syarat-syarat dunia yang dimiliki oleh pengusung kebatilan, mereka akan tumbang. Karena mereka dha'ifun amam Allah. Mereka teramat sangat lemah di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat orang-orang barat, orang-orang Hollywood buat film, selalu ada penjahat, selalu ada orang baik. Di akhir cerita, pasti orang baik dimenangkan oleh si pembuat film. Padahal pembuat film itu bukan orang muslim. Karena selalu cerita yang sesuai dengan fitrah manusia adalah yang baik harus menang. Betul? Selalu itu. Padahal yang buat film adalah penjahat. Yang buat film adalah orang-orang yang anti-Islam. Tapi kalau dia buat film, selalu saja yang baik dimenangkan dan yang kalah dibuatnya tumbang. Dan itu adalah fitrah. Fitrah ini tetap akan terjadi sampai akhir zaman. Nanti Dajjal muncul, Nabi Isa turun, Nabi Isa menang. Akhir ending daripada kisah adalah kebatilan yang semakin menggebu-gebu, yang semakin hebat, ternyata digulung oleh kebenaran. Dan Nabi berkata, kebenaran di akhir zaman akan menang. Kemudian kebenaranlah yang akan memimpin dunia. Lalu setelah itu orang-orang yang hidup di ujung kemenangan ini, mereka husnul khotimah. Allah matikan serentak supaya tidak menyaksikan kejadian teramat sangat mengerikan, yaitu peristiwa tanda-tanda besar kiamat yang ke-8, 9, lalu kehancuran alam semesta. Baik, ibarat Allah yang kami muliakan, Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membawa kebenaran. Para sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang awal-awal bergabung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi kelompok kecil yang dianggap remeh awal-awalnya. Tetapi mereka tetap sabar dalam keterasingan. Pada akhirnya mereka menjadi sebuah kekuatan besar yang menaklukkan kota Mekah dan menyebabkan penduduk Mekah beriman, bersyahadat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Apabila pertolongan Allah sudah datang dan penaklukan sudah terjadi, engkau akan lihat manusia mereka berbondong-bondong dan berlomba-lomba masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tapi awal-awal mereka mengusung Islam, mereka disebut dengan muhajirin. Kelompok pertama di Mekah, beratnya luar biasa. Mereka melawan arus, sehingga saking kokohnya prinsip mereka dalam memegang agama, menyebarkan dakwah, walaupun melawan arus, mereka dapat pujian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khairu ummah. Di surat Ali Imran ayat 110, 111 Allah puji mereka, kuntum
khayra ummah ukhrijat linnas. Kamu itu manusia terbaik yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Allah juga puji dalam surat At-Taubah di ayat 100 bahwa muhajirin dan ansar dan siapapun yang mengikuti mereka dengan ihsan, maka mereka semua akan bergabung dengan yang diikuti. Kalau Abu Bakar diberi gelar radhiyallahu anhu, kalau Umar bin Khattab diberi gelar radhiyallahu anhu, kalau Utsman bin Affan diberi gelar radhiyallahu anhu, kalau Ali bin Abi Thalib diberi gelar radhiyallahu anhu, kalau Khalid bin Walid diberi gelar radhiyallahu anhu, seluruh sahabat dapat gelar radhiyallahu anhu, maka siapa saja orang-orang yang meniru mereka, meniru para muhajirin dan ansar ini bi-ihsan, walaupun tidak pernah melihat secara langsung, walaupun tidak pernah bertemu fisik secara langsung, tetapi meniru melalui sejarah yang didengar, sejarah yang dibaca, sejarah yang dipelajari, lalu ditiru, berhak mendapatkan gelar yang sama. Karena itu yang Allah umumkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Umpamanya beliau namanya Usama, beliau mengikuti secara penuh sahabat-sahabat Nabi, maka beliau berhak mendapatkan gelar Usamah radhiyallahu anhu. Beliau namanya adalah Ghilman radhiyallahu anhu. Beliau namanya adalah Ahmad radhiyallahu anhu. Nanti di akhirat di mana letaknya mereka? Insyaallah anta ma'a man tasyabbahta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau miripkan dirimu dengan mereka. Ikhwati fillah, Nabi bersabda tentang orang-orang awal itu. Apa kata mereka? Apa kata Rasulullah di hadapan para sahabat? Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada. Fatuba lil ghuraba. Awal-awal kalian datang membawa risalah Islam ini, kalian ini adalah aneh, asing, dan nanti di akhir zaman kalian akan kembali dipandang aneh, dianggap asing. Awal-awal kalian datang melawan arus, nanti di akhir zaman kalian juga seperti awal-awal melawan arus. Ini yang dimaksud dengan sejarah kembali mengulangi dirinya. Dulu mereka disebut ghuraba, hari ini kita juga disebut ghuraba. Kenapa? Kita memiripkan diri dengan generasi awal dulu. Tetapi tunggu dulu, ada perbedaannya. Di segi iman para sahabat, sampai hari kiamat tidak akan ada yang mampu menandingi iman para sahabat. Setuju? Tidak akan ada. Kata Nabi, kalaulah salah seorang di antara kalian berani menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Di mana pula orang punya emas sebesar gunung Uhud? Kalau ada emas sebesar gunung Uhud, Gunung Uhud itu bukan tempat orang memanah itu. Kalau kita pergi umroh dan haji ya, kan ada tempat orang naik ke atas, itu bukit kecil disebut dengan Jabal Rumah, bukit pemanah. Itu kecil. Yang Gunung Uhud itu yang di sebelahnya, yang di depannya. Nah, kalau ada emas sebesar Gunung Uhud itu, lalu ada orang beriman pemilik emas tersebut, dia berani infakkan seluruhnya. Dia berani infakkan seluruhnya emas tersebut, nggak dipotong sedikit pun, dan emasnya padat sampai ke dalam. Iman kamu akan belum mampu menandingi seujung kuku iman para sahabatku, kata Nabi. Maka kata Rasulullah, la tasubbu ashabi. Jangan coba-coba kamu mencaci maki sahabatku. Jangan coba-coba kamu merendahkan sahabatku. Di segi iman, nggak akan ada yang mampu menandingi. Ini sampai hari kiamat. Tetapi di segi nilai pahala yang dijanjikan oleh Allah untuk manusia yang datang di akhir zaman, sementara mereka rela memposisikan dirinya sebagai ghuraba, kata Rasulullah SAW, amalan mereka saat itu, di masa-masa mereka menjadi ghuraba di akhir zaman, amalan mereka di masa itu nilai pahalanya 50 kali lipat nilai pahala kalian, kata Rasul kepada para sahabat. Maka para sahabat seperti salah dengar rasanya kuping mereka, hampir rasa tak percaya. Mereka beranikan diri bertanya, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna aminhum, 50 kali lipat pahala amalan kami atau 50 kali lipat pahala amalan mereka yang hidup di zaman mereka saat itu, ya Rasul? Nabi menjawab, bal minkum. Nabi pastikan 50 kali lipat pahala kalian.
Syaratnya mereka saat itu sabar di atas jalan yang hari ini kalian berada di atasnya. Jalan para sahabat saat itu kita tempuh hari ini. Dan kita bersabar di atasnya. Maka apapun amalan yang kita kerjakan, diberi oleh Allah pahalanya 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Allahu Akbar. Sahabat duha, kita duha. 50 kali lipat pahala duhanya sahabat dapat oleh kita hari ini. Sahabat tahajud, kita tahajud. 50 kali lipat nilai pahala tahajud yang diberikan oleh Allah untuk kita pada hari ini seperti tahajudnya para sahabat. 50 kali lipat pahalanya sahabat. Allahu Akbar. Dari seluruh amalan yang dilakukan sahabat kita lakukan hari ini di zaman yang penuh dengan fitnah ini, Allah berikan khamsina rajulan minkum, 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Beruntung tidak? Bangga bahagia tidak? Jadi umat terpilih di akhir zaman.